Awal mula ekspansi Jepang ke Indonesia didasari oleh kebutuhan Jepang akan minyak bumi. Untuk keperluan perang, menipisnya persediaan minyak bumi yang dimiliki oleh Jepang untuk keperluan perang, ditambah pula tekanan dari pihak Amerika yang melarang ekspor minyak bumi ke Jepang. Pada tahun 1941, Admiral Isoroku Yamamoto mengembangkan strategi perang untuk memerangi Amerika, Inggris, dan Belanda. Pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang menyerang armada Pasifik Amerika di Pearl Harbor. Mereka apa? Mereka nggak ada ekspor dari pihak mereka. Pokoknya mereka belum tahu cara tidak. Bisa ya. Kita tunjukkan segala mereka siapa bisa. Ya udah, kamu juga kakak. Belum kedatangan Jepang ke Indonesia, radio-radio Jepang sering menyiarkan radio dalam bahasa Indonesia. Setiap malam, Jepang akan menyiarkan berita dalam bahasa Indonesia dan mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Selamat malam untuk seluruh orang Indonesia yang sedang mendengarkan siaran kali ini. Jepang berjanji akan membantu semua rakyat Indonesia. Alangkah baiknya jika rakyat Indonesia berontak melawan Belanda sebelum Jepang mendarat agar semakin mempermudah Jepang dalam mengusir Belanda nanti. Ingat, Jepang datang bukan untuk menjajah Indonesia, melainkan memerdekakan bangsa Indonesia. Sekarang, langsung kita dengarkan lagu Indonesia Raya agar semangat mendengar semua Indonesia berkobar. Selamat mendengarkan. Semoga saja itu bukan hanya janji-janji belaka. Pada tanggal 1 Maret 1942, sebelum matahari terbit, Jepang mendarat di 3 tempat di Pulau Jawa, yaitu Banten, Indramayu, dan Rembang. Tujuan Jepang datang ke Indonesia adalah untuk mencari bahan industri perang dan minyak bumi karena Jepang sedang melakukan perang Pasifik melawan Amerika dan mereka kehabisan bahan industri perang. Selain sumber daya alam, sumber daya manusia di Indonesia juga dimanfaatkan oleh Jepang untuk keperluan perang Pasifik. Selamat sore, rakyat kesabaran. Kami dari Jepang sangat membutuhkan beberapa bahan perang yang ada di sini. Kami berjanji akan membebaskan kalian dari Belanda dan membuat hidup kalian semakin sejahtera. Apa yang kau janjikan itu bukan hanya janji semata, kau akan menepatinya? Kami di sini tidak akan menjajah kalian. Kami hanya membutuhkan beberapa bahan perang. Baik, kalau begitu kami izinkan kalian untuk menginjak tanah Nusantara ini. Tapi awas saja jika kalian membohongi kami seperti orang barat itu. Sementara rakyat yang sudah mendengar kabar kedatangan Jepang terus membicarakan orang Asia Timur itu. Rakyat ada yang pasrah dan menanti janji yang diberikan oleh Jepang. Namun, rakyat juga takut jika mereka dibohongi lagi oleh negara-negara yang sebelumnya pernah singgah ke Indonesia. Udah tahu belum kalian tentang kedatangan bangsa Jepang? Ya, saya sudah tahu deh. Kak, denger deh. Hai orang Indonesia, Jepang sudah sampai di Indonesia. Tidak lama lagi, mereka akan membantu kalian semua agar terbebas dari penjajahan Belanda. Semoga saja Jepang punya niat baik untuk negara ini. Halah, lupa apa kalian? Belanda juga datang baik-baik, tapi nyatanya kita mah sebagai rakyat biasa tidak tahu apa-apa. Semua, apa kata orang putih itu? Lalu kapan kita bisa berdiri sendiri? Suatu saat nanti. Jangan mimpi, itu mah yang ngomong kosong. Untuk membuat rakyat Indonesia semakin percaya pada Jepang, Jepang menyerang Belanda dan merebut pangkalan udara Kalijati, sehingga pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang atas Indonesia, ditandai oleh perundingan di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Pihak pemerintah Belanda diwakili oleh Panglima Tentara Belanda, Letjen Terpoorten, dan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Gerda van Starkenborgh-Stachowel. Sedangkan pihak pemerintah Jepang diwakili oleh Jenderal Hitoshi Imamura. Kemana Jepang ini? Sampai jam segini belum datang-datang juga. Ayo damai. Saya menyerah, kalah. Belanda harus menyerah tanpa minta syarat kepada Jepang.
dan semua dari daerah jajahan Belanda diserahkan kepada Jepang. Sekarang tanda tangani surat perjanjian ini. Bagus. Dan sekarang tangkap dia tentara. Apa yang kamu inginkan? Punya Indonesia. Dasar manusia serakah. Baik. Esok harinya Senin tanggal 9 Maret 1942 jam 6 pagi Mirom, Netherlands, Indische Radio Omroep Maatschap ternyata masih membuka siarannya dengan lagu kebangsaan Wilhelmus. Masih dikumandangkannya lagu Wilhelmus sampai tanggal 18 Maret 1942 ternyata berbuntut panjang. Pihak penguasa Jepang menganggapinya sebagai pembangkangan. Sejumlah petugas radio ditangkap dan sebagian dari mereka atas perintah Imamura. Oke, hanya untuk sekedar mengingat, mari kita dengarkan lagu kebangsaan dari Belanda. Hei, apa yang kamu lakukan? Hah? Kamu tahu barusan itu ada suatu hal yang fatal. Tapi saya tidak ada berniat untuk memberontak. Tetap saja kamu harus menolong konsekuensinya. Lepaskan ya, dan biarkan dia lolos. Kenapa kamu? Tembak dia! Bahwa kita adalah saudara tua kalian. Kita akan membawa kalian ke kemerdekaan yang sudah kau impikan. Halo, Febaden. Apa yang kamu katakan? Jaga perkataan itu. Siapa dia? Suaranya dari garis itu, Han. Tangkap dia. Tarzan, apa yang kamu Siap. lakukan? Dasar pengkhianat. Saya mohon lepaskan dia. Dia masih kecil, belum tahu apa-apa. Dasar pecundang, lepaskan dia. Saya mohon. Untuk mengambil simpatik dari rakyat Indonesia, pemerintah Jepang mula-mula bersikap lunak dan memberi hati kepada rakyat Indonesia. Tapi, akhirnya berlawanan dengan apa yang dijanjikan oleh pemerintah militer Jepang. Memang, awal mulanya Jepang melakukan kerjasama dengan Indonesia demi kepentingan Asia Timur Raya. Dan untuk merealisasikan kerjasama tersebut, Jepang mendirikan organisasi yang bernama Gerakan 3A dengan semboyan Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia, dan Nippon Cahaya Asia. Organisasi ini dibentuk April 1942 dengan maksud mengkonsolidasi rakyat guna melawan perperangan dengan kolonial secara bersama-sama dengan Jepang.